Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Happy Sunday. Seperti biasa di tiap hari Minggu sore atau malam saya akan berbagi video analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan kali ini dari tanggal 12 sampai dengan 16 Desember. Minggu ini adalah minggu yang syarat dengan berita-berita atau data-data ekonomi yang pastinya akan menggerakkan market. Dalam hal ini adalah soal pengumuman suku bunga dari mulai Swiss, Amerika, Inggris, dan juga Eropa. Oke, langsung saja kita mulai dari analisa fundamental. Kalau kita perhatikan di minggu lalu itu banyak sekali data-data yang berhubungan dengan ekonomi Amerika, di mana data-data tersebut rata-rata dirilis justru bagus-bagus. Dimulai dari hari Senin tanggal 5 di malam hari, data Amerika untuk Service Purchasing Manager Index itu menunjukkan ekspansi di atas 50% dan mengalami kenaikan dari data sebelumnya 54,4 menjadi 56,5. Ini tentunya sesuatu hal yang positif walaupun ini untuk service bukan untuk manufacturing. Kemudian di hari Selasa pagi, Australia dalam hal ini adalah RBA mengumumkan suku bunga dan itu dinyatakan naik sebesar 0,25 atau 25 basis poin sesuai dengan perkiraan. Tetapi efeknya justru pada saat suku bunga diumumkan, kalau Anda perhatikan ke analisa teknikalnya, Australian dollar terhadap dolar sendiri itu malah melemah. Selanjutnya, data GDP Australia juga menunjukkan penurunan walaupun ini kuartal ya, bukan tahunan. Demikian juga dengan Kanada, mengumumkan suku bunga di mana mengalami kenaikan 0,5% atau 50 basis poin. Di Kanada ini seperti juga sebelum-sebelumnya justru diumumkan suku bunga, mata uangnya malah melemah. Untuk data Amerika yang lain, kalau Anda perhatikan core PPI-nya ini berarti dari sudut industri, kalau CPI dari sudut konsumen itu juga mengalami kenaikan 0,4% datanya dibandingkan dengan diperkirakan 0,2%. Demikian juga dengan PPI-nya. Dari sini kita berkesimpulan bahwa ekonomi Amerika sejauh ini justru membaik, yang ditandai dengan data-data ISM Service PMI-nya, kemudian juga soal PPI-nya, dan beberapa data lainnya yang membaik. Lantas, bagaimana kira-kira untuk minggu ini yang syarat dengan pengumuman? Kalau kita perhatikan, dimulai dari hari Senin, di mana Inggris akan menyampaikan data pertumbuhan ekonomi atau GDP atau PDB-nya. Ini data monthly to monthly, jadi tidak yearly, sehingga tidak terlalu berdampak kepada pergerakan market, karena biasanya yang berdampak kepada pergerakan market secara signifikan itu adalah data tahunan. Selanjutnya juga di hari Selasa jam 6 malam itu perlu diperhatikan juga karena Bank of England dalam hal ini adalah gubernur banknya akan memberikan statement berkaitan dengan stabilitas finansial di negara Inggris tentunya. Di jam 8.30 malam akan dirilis data CPI atau inflasi Amerika, dan yang perlu Anda perhatikan sebetulnya cukup satu saja, yaitu di CPI yang year on year ini, dan diperkirakan CPI-nya itu pun akan turun lagi menjadi 7,3% alias turun 0,4% dibandingkan 7,7% di data sebelumnya.
Kalau kita bicara mengenai CPI atau inflasi, tentunya nanti hubungannya adalah ke soal besaran kenaikan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga itu juga akan disampaikan di minggu ini, yaitu di hari Kamis. Dengan demikian, pengumuman data CPI di hari Selasa malam ini akan mempengaruhi pengumuman data suku bunga di hari Kamis mendatang. Karena kalau memang CPI-nya itu tidak sesuai dengan prediksi, artinya sama 7,7% atau 7,8, 7,9 sehingga menjadi lebih besar lagi, maka kemungkinan suku bunga akan naik lebih besar dari yang diperkirakan oleh market. Dan kalau kita perhatikan lagi dengan data yang disampaikan oleh The Fed, di dalam rilis mengenai perkembangan ekonomi di negara tersebut, yaitu pada bulan September lalu, target inflasi Amerika di akhir tahun 2022 nanti yang sebentar lagi akan kita akhiri, yaitu sebesar 5,4%. Sehingga kalau kita bandingkan dengan perkiraan CPI, yaitu sebesar 7,3%, ini sebetulnya masih jauh dengan target sebesar 5,4%, dan menurut saya hampir dapat dipastikan target 5,4% itu tidak akan tercapai. Mestinya pemerintah Amerika masih tetap mempertahankan kebijakan untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Hari Rabunya itu juga akan ada data pengumuman inflasi negara Inggris, di mana diperkirakan mengalami penurunan dari 11,1 menjadi 10,9%. Negara Inggris ini termasuk Eropa sebetulnya mengalami inflasi yang sudah masuk kategori hyper, sehingga dengan demikian kalau misalkan inflasi ini sama atau lebih besar dari sebelumnya, maka negara Inggris masih tetap dalam sebuah situasi ekonomi yang sangat mengkhawatirkan karena sudah menaikkan suku bunga tetapi tidak berhasil menekan inflasinya. Itu jika inflasinya itu sama atau bahkan lebih besar. Tetapi kalau memang inflasinya itu mencapai target 10,9% bahkan lebih kecil, itu menunjukkan bahwa prospek ekonomi negara Inggris mulai membaik. Dalam kaitannya dengan tingkat suku bunga, untuk negara Inggris biasanya walaupun CPI-nya itu naik, tetap pound sterling itu tidak terlalu bisa menguat khususnya terhadap dolar. Dan di hari Kamis, ini hari yang sangat penting karena banyak sekali data-data yang dirilis. Kita bahas dari yang pertama, jam 2 pagi dini hari WIB, The Fed akan menyampaikan FOMC Economic Projection. Dan di dalam Economic Projection yang perlu Anda perhatikan tidak perlu terlalu banyak. Pertama, soal GDP, kemudian soal tingkat pengangguran, dan yang ketiga adalah soal inflasi, serta terakhir yang keempat, soal suku bunga. Kalau memang nanti economic projection-nya menunjukkan suatu perbaikan, maka itu bagus buat tentunya ekonomi Amerika. Dan kalau kita perhatikan, yang sudah mencapai target itu adalah GDP, kemudian juga unemployment rate atau tingkat pengangguran. Sementara untuk inflasinya itu jauh dari target, tadi sudah saya sampaikan, dan berkaitan dengan suku bunga sebagai data kedua yang akan disampaikan di Kamis dini hari, maka potensi kenaikan 0,5% itu sangat besar terjadi karena memang targetnya adalah 4,4%, sementara saat ini suku bunga Amerika adalah 4,0%. Dan kenaikan 0,75 itu tetap bisa saja terjadi kalau memang inflasi di hari Selasa sebelumnya diumumkan itu tinggi. Tambahan informasi, di hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 jam 7 malam mendatang, saya diundang oleh broker lokal regulasi Bapepti yaitu Philip Future
untuk menyampaikan materi dalam webinar Gold for Living dengan Supply and Demand. Webinar ini sifatnya gratis. Kalau Anda mau ikut, silahkan Anda scan QR yang ada di sini dan nanti Anda akan diminta mengisi beberapa informasi. Sekali lagi, kegiatan ini gratis di mana Anda akan belajar bagaimana caranya untuk bisa gold for living atau hidup dari gold, baik itu Anda tetap bekerja atau berbisnis ataupun Anda menjadi seorang full-time trader dengan teknik supply and demand basic atau secara sederhana. Kalau kita perhatikan CME Federal Watch Tool, di mana menunjukkan harapan atau prediksi market terhadap kenaikan suku bunga, ini sebesar 0,5%, ini sebesar 0,75%, maka kenaikan 0,75 itu sebetulnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan data 10 November atau 1 bulan lalu, di mana sebelumnya yang memperkirakan naik 75 basis poin itu hanya 14,6%, sekarang menjadi 21,8%. Artinya bahwa kenaikan 0,75 itu masih mungkin terjadi tergantung tingkat inflasi yang akan disampaikan di hari Selasa. Jika memang inflasinya sama dengan sebelumnya atau lebih besar, maka kemungkinan 0,75 itu besar. Tetapi jika inflasinya ternyata sesuai dengan perkiraan, kalau nggak salah tadi 7,3%, saya lupa, maka kenaikannya itu hanya 0,5% saja, sesuai dengan prediksi dan sesuai juga dengan statement dari Powell sebelumnya, menyatakan akan mengurangi agresivitas kenaikan suku bunga. Kita perhatikan selanjutnya di samping economic projection tentunya adalah soal suku bunga itu sendiri, dan tadi sudah saya katakan diprediksi naik 50 basis poin menjadi 4,5%, dan FOMC statement. FOMC statement yang diikuti oleh pidato Powell, selanjutnya konferensi pers atau pers conference, yang perlu Anda perhatikan adalah apakah ada pernyataan dari Powell akan agresif menaikkan suku bunga atau mengurangi keagresifannya. Kalau ternyata Powell mengulangi pernyataan akan menurunkan agresivitas The Fed di dalam menaikkan suku bunga, maka bisa menimbulkan efek dolar akan melemah. Sekali lagi, perlu saya simpulkan untuk lebih sederhana, jika ternyata kenaikan suku bunga ini sebesar 0,5%, kemudian diikuti oleh pernyataan bahwa The Fed akan menurunkan agresivitasnya, maka USD akan melemah. Kemudian jika ternyata suku bunganya naik 0,75 berarti di atas prediksi, maka tentunya dolar akan kembali menguat. Jika misalkan kenaikan suku bunganya 0,5% diikuti oleh pernyataan bahwa The Fed akan tetap agresif atau sama sekali tidak mengulang, The Fed akan menurunkan tingkat agresifnya, maka USD berpotensi masih akan menguat, apalagi sudah mengalami penurunan yang cukup banyak sebagai suatu koreksi. Kalau kita bicara Euro USD, tentunya kita juga mesti melihat statement-statement atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral di Eropa dan juga Bank Sentral Inggris, di mana langsung saja kita lihat di 3.30 akan ada pengumuman suku bunga Swiss, kemudian juga jam 7 malam ada pengumuman suku bunga negara Inggris, di mana diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 3 menjadi 3,5%, dan selanjutnya juga ada pengumuman suku bunga Eropa, di mana sama seperti Inggris, demikian juga Amerika, diperkirakan naik 0,5%.
Kalau memang suku bunga diumumkan naik 0,5% masing-masing pada GBP dan Euro, maka ini berpotensi akan membuat Euro USD, GBP USD menguat, tetapi menurut saya itu tidak akan terlalu kencang, apalagi di bulan Desember ini, di mana market butuh sekali banyak USD. Kalau kita lihat data pengumuman suku bunga sebelumnya, di mana dinyatakan naik 0,75, pada hari pengumuman tersebut GBP USD justru melemah, tetapi akhirnya menguat di keesokan harinya sampai dengan saat ini. Pada Euro USD juga demikian, diumumkan suku bunga naik 0,75, justru Euro USD-nya melemah. Dan kemungkinan ini juga bisa saja terjadi, mengingat kenaikan-kenaikan suku bunga itu sudah diprediksi oleh market, sehingga market tidak kaget lagi, dan efeknya suku bunga yang naik bukan membuat mata uangnya naik, tetapi malah membuat mata uangnya melemah. Oleh karena itu, sebaiknya saya menyarankan kepada Anda, pada saat suku bunga diumumkan, lebih baik kita wait and see dulu, menunggu perkembangan selanjutnya, karena memang ini agak membingungkan. Di satu sisi menurut teori kenaikan suku bunga akan membuat mata uang menguat, tetapi di sisi lain kenaikan suku bunga akibat dari inflasi yang tinggi itu justru membuat market khawatir bahwa negara masih atau tetap mengalami yang disebut dengan krisis atau perlambatan ekonomi. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa untuk Anda mengikuti webinar Philip Future Gold for Living dengan supply and demand pada tanggal 15 Desember jam 7 malam mendatang. Silahkan scan QR tadi, Anda bisa mengulang videonya. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.